Adillah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Rakyat itu ya, mayoritas itu akan tergiring opininya oleh pemilik berita, informasi. Saya kira menjadi fakta. Maka nggak bisa kemudian kita sebagai orang-orang yang terus peduli akan nasib bangsa ini mengabaikan itu. Kita harus terus mengangkat ini. Jangan sampai kemudian ini menjadi terabaikan. Kita ingatkan kembali ya. Kita ingatkan kembali bagaimana putusan MA yang bisa loloskan Kaisang. Ya, Komisi Yudisial buka opsi periksa Hakim Agung. Tapi kan kita juga sudah berada pada titik nadir kepercayaan kita kepada mereka. Jangan-jangan ini nanti mainan lagi gitu. Wah, ini bahkan berita di bulan Maret. Ya. Periksa 2 Hakim Agung, KPK dalami putusan perkara KM50 Laskar FPI. Ada ini. Ada prosesnya. Tapi kalau rakyat tidak mengawal, ini akan selesai di tengah jalan tanpa kejelasan. Ini yang biasa-biasa kan begitu gitu. Jadi harus kita ingatkan terus. Kemudian, nih saya gedein aja ya. Di 2021 saja, ini kabar hari Minggu kemarin nih, BPK temukan 124.960 pensiunan belum mendapatkan pengembalian dana tapera yang nilai totalnya 567,5 miliar. Lebih dari 1,5 triliun. Gimana ini? Kemudian sekarang tapera mau diluaskan lagi, melingkupi swasta. Bahkan ojol pun ojol sahabat SJ diwacanakan untuk kena tapera juga. Orang tuh ya kalau dapat tabungan tuh seneng, tapi kalau ini enggak gitu. Tanyakan tabungan perumahan rakyat kalau nggak salah ya. Tapi kita ingatnya tambahan penderitaan rakyat. Pada dasarnya kita itu udah nggak percaya aja sama pemerintah itu. Sebenarnya nabung itu bagus loh. Cuman masalahnya kita dipaksa nabung kayak orang yang nggak kita percayai. Itu sama halnya kayak gini. Bro, nabung sama saya aja ya. Nggak mauan nanti ditilep lagi kayak Asabri sama Jiwasraya. Aman, nggak apa-apa kali ini. Aman kok, aman. Nggak mau. Tabunganmu itu bisa bantu orang lain buat dapat rumah. Hidih, kok saya yang repot? Mending kalau nyampe. Kalau nyampenya ke menteri yang rakus gimana? Aman, nggak bakalan deh. Nggak mau. Ayo nabung sama saya. Nggak mau. Nabung. Nggak mau. Nabung atau saya denda. Ini kok denda, ancam. Emang lo siapa? Saya pemerintah. Ini pemerintah atau perampok? Pemerintah atau perampok? Kenapa? Ya karena prosesnya yang tidak masuk akal. Kalau dana pensiun kan kita juga sudah bahas. Ya udah langsung saja tabungan pensiun. Ini kenapa jadi tabungan perumahan? Emang harga rumah berapa? Emang kebeli setelah bekerja 20 tahun? Tidak. Apalagi buat ojol, apalagi buat pekerja-pekerja yang gajinya 4-5 juta. Nggak akan kebeli. 30-50 tahun nggak akan kebeli. Berapa harga rumah sekarang? Apalagi di perkotaan. Jadi tidak menggunakan logika. Yang lebih tepatnya, kekuasaan tidak menggunakan logika rakyat. 300 triliun nilai kerugian negara. Ada 22 tersangka kasus korupsi timah. Hafal nggak siapa-siapa saja 22 itu? Saya yakin nggak ada yang hafal. Rakyat gitu ya.
Yang hafal ya satu aja itu, suaminya Sandra Dewi. Kan gitu. Wah kan siapa? Saya juga malah lupa tuh, Muiz siapa? Malve Muiz, nah itulah. Nah ini karena ada penggiringan opini yang luar biasa dari orang-orang yang kemudian berusaha mengalihkan. Ini yang harus kita berhati-hati. Hati-hati sekali, jangan sampai kemudian kita tergiring opini pada kasus satu saja, pada banyak kasus yang harus kita ungkap juga gitu. Atau yang lucu nih, saya kasih yang lucu aja nih. KPU dapat penghargaan terbaik, apa ya kita besarin ya, dalam pemerintahan, dari pemerintah dalam penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada kategori lembaga pemerintahan yang disampaikan oleh dalam Digital Government Award SPBS Summit 2024. Ini kan dagelan ya. Bagaimana cerita si rekap, si brengsek, si nipu itu malah dapat penghargaan. Oh tapi kan ini beda konteks. Iyalah, cari-cari aja lah sekehendak hati kalian. Yuk kita ulik satu-satu aja deh. Kita analisa ala rakyat jelata. Ini proses distraksi politik atau pengalihan isu. Ini strategi yang biasa digunakan dalam politik untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari masalah yang lebih besar atau lebih merugikan pihak tertentu. Mungkin gak sih? Mungkin saja dalam teorinya ada gitu. Nah indikasinya apa? Misal, kita akan lihat dalam skala dan dampak kasusnya. Kasus Vina Cirebon yang mungkin bersifat lokal dan personal dibandingkan dengan kasus korupsi timah yang melibatkan keuangan negara. Atau bahkan tapera yang menyangkut banyak masyarakat. Atau bahkan putusan MA yang memiliki implikasi politik yang luas. Tapi kita lihat coverage medianya. Jika kasus Vina mendapatkan liputan media yang sangat besar, sementara kasus-kasus lain mendapat liputan yang lebih sedikit, ini bisa jadi indikasi pengalihan isu. Reaksi pemerintah, bagaimana tanggapan cepat dan intens dari pihak berwenang terhadap kasus Vina dibandingkan dengan tanggapan terhadap kasus-kasus besar lainnya. Ini harus kita baca ya. Kemudian bagaimana dinamika media dan perhatian publik. Media jelas punya peran penting dalam membentuk opini publik dan fokus perhatian masyarakat. Nah, ini beberapa faktor yang perlu kita perhatikan bersama-sama ya. Sensasi dan popularitas. Kasus yang melibatkan elemen sensasional atau tokoh terkenal seringkali menarik perhatian publik. Ini sensasional sekali kan. Kemudian waktunya. Kapan kasus Vina Cirebon ini muncul dan bagaimana waktu kemunculannya bertepatan dengan perkembangan kasus-kasus besar. Nanti sutradara yang bikin videonya ya. Kemudian agenda settingnya. Media yang mungkin memiliki agenda tertentu untuk menyoroti isu-isu tertentu. Atau bahkan sebaliknya. Mengabaikan dan meremehkan isu lain. Belum kita bicara misalkan tentang independensi dan motivasi media. Ini sangat mempengaruhi bagaimana berita disampaikan. Barangkali beberapa media memiliki afiliasi politik atau kepentingan bisnis yang dapat mempengaruhi pemberitaan mereka. Sangat mungkin itu. Belum juga kepemilikan media. Pemilik media yang punya hubungan dengan pihak-pihak tertentu mungkin mempengaruhi berita yang disajikan. Atau besar kemungkinan. Belum lagi bicara motivasi komersial. Berita yang lebih sensasional dan menghibur cenderung menarik lebih banyak perhatian dan iklan. Nah, bagaimana tanggapan politik dan kontrol narasinya nih? Masyarakat yang harus memainkan peran dalam menentukan fokus ini. Tentu kita akan berlawanan dengan media mainstream. Tapi saya kira itu bentuk perjuangan kita. Karena ketika bicara kepentingan publik, apakah masyarakat lebih tertarik pada isu-isu yang langsung mempengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dibandingkan dengan isu-isu yang lebih abstrak atau jauh? Ya tentu dalam kasus ini tapera jelas menyangkut kita semua. Iya kan? Kemudian tingkat kritisme dan kesadaran politik masyarakat dalam menilai isu-isu yang ada. Ini juga harus diperhatikan. Maka kalau kita analisa sederhana saja, ada kemungkinan bahwa kasus Vina Cirebon ini digunakan sebagai alat untuk mengalihkan perhatian dari kasus-kasus besar lainnya.
Tentu untuk memastikan ini perlu investigasi yang lebih jauh. Tapi liputan investigasi bakal nggak boleh lagi katanya. Gimana? Ya kita harus melihat bagaimana analisa data liputan publik, pernyataan resmi dari pihak-pihak terkait, tanggapan ahli politik dan media, ketidaktransparan dan kompleksitas isu-isu seringkali memerlukan pendekatan multidimensional untuk mengungkap kebenaran di balik dinamika yang terjadi.